Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan emosi. Apa sih perkembangan emosi itu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu apa saja? Baik, itu akan kita bahas di video kita kali ini. Nah, untuk pengertian dari perkembangan emosi itu adalah peningkatan kemampuan anak untuk mengelola dan mengekspresikan emosi, baik emosi positif maupun emosi negatif. Nah, untuk emosi sendiri adalah perasaan yang dialami individu ketika dihadapkan pada situasi kondisi tertentu. Nah, kata emosi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu emotion yang bermakna perasaan hati. Biasanya perkembangan emosi pada anak usia dini itu diiringi dengan perkembangan sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Seiring bertambahnya usia, perkembangan emosi si kecil ini akan semakin berkualitas sesuai dengan pencarian jati dirinya. Nah, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Di sini ada 6 faktor. Faktor pertama yaitu kesiapan mental. Nah, kesiapan mental setiap anak itu berbeda-beda sesuai dengan usia mereka masing-masing. Tetapi anak usia dini sekitar 2-7 tahun itu akan mengalami tahap perkembangan kognitif seperti egosentrisme yang cukup kuat, lalu gagasan dan imajinasi yang baik, pemikiran intuitif yang merangsang tindakan langsung, belum bisa berpikir rasional yang memicu tingkat kenakalan pada usia 4-5 tahun itu sikap agresif dan tantrum. Lalu faktor-faktor yang kedua ada proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran ini orang tua itu harus selalu memantau dan mendidik anak sesuai dengan kronologis usia. Keseimbangan emosi itu bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak lebih matang. Dalam hal ini juga tentu orang tua harus memahami apa yang terjadi dan tidak semata-mata langsung memarahi anak saja. Pada usia ini, anak usia dini itu memang acap kali mengalami tantrum, letupan kemarahan tidak terkendali, lalu menjerit, melempar barang, memukul ataupun berguling dan hal lain yang biasa dilakukan. Ini adalah hal yang sangat wajar terjadi. Lalu faktor yang ketiga adalah intelijensi. Nah, anak-anak ini memiliki tingkat intelijensi yang berbeda sehingga bisa berpengaruh dalam perkembangan emosi sejak usia dini. Lalu faktor yang keempat ada jenis kelamin. Nah, perlu diketahui bahwasannya perkembangan emosi anak perempuan itu bisa lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Hal ini sedikit banyak dipicu oleh faktor hormonal, perbedaan peran, dan lingkungan sosialnya. Lalu faktor yang kelima ada status ekonomi dan kondisi fisik. Nah, perlu dukungan dan peran orang tua yang lebih besar untuk menumbuhkan motivasi serta semangat pada anak yang terlahir dalam kondisi ekonomi yang kurang memadai atau faktor fisik yang kurang sempurna. Karena pasalnya perkembangan emosi anak dengan status ekonomi dan kondisi fisik baik bisa lebih maksimal dibandingkan dengan anak yang mengalami masalah status ekonomi atau faktor ketidakpercayaan pada kondisi fisik tertentu. Lalu faktor yang terakhir ada pola asuh. Nah, pola asuh atau orang tua pola asuh orang tua atau lingkungan ini mempengaruhi perkembangan emosi si kecil itu sejak usia dini. Karena pada orang tua yang memiliki karakter tipe keras, itu biasanya anak tumbuh menjadi pribadi yang sama. Begitu pula dengan tipe pengasuhan lainnya. Karena setiap orang tua itu tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam mendidik buah hatinya.
Tetapi sebagai orang tua juga harus memperhatikan pola asuh demokratis dan harmonis agar si anak itu memiliki kecerdasan emosi yang baik. Yang terakhir ada tahapan perkembangan emosi anak berdasarkan usia. Di sini ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama pada usia 12 bulan. Nah, dalam kondisi normal itu pada usia 12 bulan itu umumnya anak sudah menunjukkan tanda-tanda tanda-tanda ketertarikan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Hal tersebut itu ditandai usahanya untuk bisa berjalan, semakin komunikatif dengan cara meniru, menunjuk-nunjuk, mencari perhatian, serta belajar protes ketika ada hal yang tidak ia sukai. Lalu pada usia 18 bulan, anak ini melalui tahap perkembangan emosi dengan menunjukkan perubahan perilaku yang berkebalikan dalam waktu singkat. Nah, anak ini bisa saja tiba-tiba menjadi sangat agresif, padahal beberapa waktu sebelumnya masih bermain dengan tenang. Lalu tahap yang ketiga yaitu pada usia 2 tahun. Nah, pada usia 2 tahun itu anak memiliki sifat agresif serta sering menolak atau berkata tidak. Nah, kuncinya sebagai orang tua mungkin kita bisa lebih sabar dan jangan terpancing emosi. Lalu tahap yang keempat itu pada usia 3-4 tahun. Nah, pada usia ini anak ini mulai menemukan kenyamanan pada dirinya. Aktivitasnya pun sudah semakin beragam karena ia semakin senang bermain dengan teman sebaya. Kendati demikian, si kecil ini masih sering bersikap agresif seperti suka merebut mainan dari temannya. Lalu pada tahap yang kelima yaitu pada tahap usia prasekolah. Nah, menginjak usia prasekolah atau pada usia sekitar 5 tahun, peran orang tua itu semakin dibutuhkan agar si kecil lebih termotivasi untuk belajar. Nah, orang tua itu bisa mengajarkan sedikit demi sedikit terkait pentingnya menaati aturan, bersabar ketika menunggu giliran, hingga berbagi dengan teman. Lalu pada tahap yang keenam itu pada usia 6 tahun. Nah, pada fase ini emosi si anak itu akan semakin matang. Ia akan lebih mudah memahami perasaan yang didapatkan dari orang lain, walaupun di sisi lain perasaannya terkadang juga semakin berubah. Lanjut di tahap yang ketujuh yaitu pada usia 7-8 tahun. Seiring bertambahnya usia, emosi anak itu akan semakin stabil. Nah, pada tahap ini fokus dan perhatian mereka itu biasanya lebih banyak hal-hal eksternal, sehingga sebagai orang tua kita juga harus siap-siap pusing menuruti setiap keinginan anak. Terlepas dari itu, pada usia ini anak itu juga mulai mengenal empati, lalu rasa bangga dan rasa malu yang akan semakin matang seiring bertambahnya usia. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini, anak itu akan terkait cara beradaptasi dengan kelompok serta kemampuan sosial pada rentang usia ini. Nah, aktivitasnya yang lebih dominan di sekolah tentu sedikit banyak akan mencerminkan kepribadiannya. Sebagai orang tua juga penting bagi ibu-ibu atau ayah untuk mengenalkan norma atau aturan di masyarakat agar si anak ini memiliki keterampilan sosial emosional yang baik. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai perkembangan emosi. Semoga sedikit banyak ada yang bisa teman-teman pahami. Saya mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.